Halo semuanya, balik lagi di Nongkrong Hukum. Masih bersama saya Handika Febrian dan kawan saya Martin. Gimana Din, kabar sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Hari ini kita di sesi Takis, talk show bareng praktisi. Nah, kita kebetulan kedatangan tamu spesial nih Tin ya. Yoi. Gitu. Karena berdasarkan pengalaman kita yang sebelumnya, banyak profesi-profesi hukum yang ada di masyarakat yang juga itu bersinggungan langsung dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Iya. Itu. Gak cuman yang di pengadilan kan? Ya. Jadi dulu sih kalau ketemu orang biasanya bilangnya yang orang hukum itu biasanya cuma pengacara tuh. Ya. Pengacara, hakim, jaksa. Ya. Tapi sebenarnya kan ada lagi yang lain gitu kan. Oke. Salah satunya ya teman kita ini yang sudah datang di studio dari mana? Dari duniahr.com. Duniahr.com. Oke, selamat datang teman-teman di Nongkrong Hukum sesi Takis. Ya, terima kasih. Masih Mas Martin, Mas Handika. Oke, kebetulan nih berarti Kenalin dulu. perkenalan ya. Iya. Perkenalan dari sebelah kanan kali ya, dari sebelah kanan Sebelah saya. kanan. Ya, perkenalkan nama saya Yanuar Aditya Putra. Saat ini saya aktif di Industrial Relation di suatu perusahaan di Jakarta. Selain itu juga saya juga seorang advokat. Terima kasih. Oke, Januar. Kenalin nama gue Muhammad Nuryanto, Anto. Saya masih aktif di perusahaan makanan di Jakarta. Selain di duniahr.com juga saya aktif di komunitas Rekruter Indonesia Bersatu (RIB). Gitu. Oke. Yang terakhir, nama saya James Carlos Sinaga. Ya. Saya profesinya untuk saat ini ya founder Dunia HR dan juga seorang industrial relation di perusahaan retail. Ya, saya lulusan dari STHB Bandung. Mungkin itu perkenalan singkatnya. Oke. Ya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih teman-teman sudah datang. Terima kasih sudah mau datang ya. Nah, kenapa kita undang mereka kemari, Tin? Ini karena nggak hanya mereka seorang HR gitu, nggak hanya seorang IR, tapi juga ada komunitasnya gitu. Bukan komunitas sih, lebih kepada ada badan gitu ya. Namanya duniahr.com. Ini duniahr.com nih sangat populer nih Tin akhir-akhir ini gitu. Oke. Salah satunya di LinkedIn ya. Mungkin di aplikasi ya. aplikasi salah LinkedIn satu. gitu. Mereka LinkedIn ya, sosial media lah, sosial Iya. media LinkedIn. sekarang itu sudah 33.000 ya. 34.000 ya. Oh 34.000. ya. Terakhir gue lihat kemarin 33. Sekarang nambah berarti. Oh, udah nambah. Per hari 1.000 tuh. Per hari 1.000. Seminggu lagi udah 7.000 tuh. Selain COVID gitu. Jangan lah. Kejar-kejaran lagi dengan Covid. Ya, nah, ini duniahr.com mungkin apakah dia jadi referensi buat orang-orang itu. Pertama dia nyari informasi seputar HR gitu. Yang gue lihat ya, gue sempat masuk ke websitenya, gue juga lihat di LinkedIn-nya, dan kebetulan Januar juga satu angkatan sama gue juga di Guru satu ilmu ya. satu kampus. Satu kampus. Nah, Oke. kebetulan wah nih dunia HR populer banget nih, kenapa nggak kita undang gitu. Iya. Mungkin bisa cerita dulu kali ya dari sana ya. Iya. Kenapa sih kalian tuh dunia HR tuh apa sebenarnya, duniahr.com gitu. Monggo yang mau cerita Dari siapa? Mas Anto mungkin ya Nah, yang jelasin oke. karena awalnya Mas Anto. dari Mas Anto ajakannya. Kan gue yang paling tua ya. Oke. Jadi dunia HR itu sebetulnya karena dulu saya pernah satu kantor nih sama Pak Januar nih. Jadi pernah satu kantor. Oke. Terus setelah keluar dari kantor tersebut kita sempat ngobrol karena saya bilang saya punya suatu ini berangkat dari satu keresahan saya sebagai seorang HR. Jadi ketika saya mau posting satu lowongan itu kan
saya mesti bayar ke kayak semacam portal ya, banyak Iya, portal ya. Platform ya. Job seeker gitu ya. Nah, saya buat satu portal namanya XX gitu ya. Nah, terus setelah jadi saya bingung, setelah ini jadi kok isinya kosong aja gitu, nggak ada artikel karena kan itu cuma untuk pencarian lowongan pekerjaan ya. Saya kontak ke Yanuar, Yan isi artikel dong. Dia nolaknya gini, enggak, kita bikin yang lain aja gitu. Ditolak ya dia. Jadi proposal saya ditolak sama dia tuh. Bikin ini aja, yang lain aja, kayak waktu kita ngomongin waktu itu ceritanya. Nah, terus setelah itu ya karena kita udah ngomong serius, singkat cerita Pak Yanuar ini ngajak Pak James. Kebetulan juga baru hari ini ketemu sama Pak James. Jadi dari kita pertama 1 Mei ya. 1 Mei 2020 sampai sekarang ini sebetulnya baru bertemu pas bertiga ini ya hari ini di sini. Sekalian tali kasih juga berarti nongkrong hukum ya. Nongkrong hukum tali kasih sebenarnya. Untuk dunia HR. Tali kasih hukum nih berarti. Oke. Tali kasih HRD. Jadi selama ya boleh dibilang sih selama pandemi ya kita produktifnya ya karena WFH ya. Plus bikin tulisan-tulisan yang banyak itu terus ya kita juga brainstorming kira-kira dunia HR mau dibawa kemana gitu. Jadi latar belakangnya sebetulnya sih karena pertemanan ya. Gitu. Mungkin silakan kalau mau ditambahin nih. Ya, kalau yang pertama sih kenapa saya minta, kan pertama diajakin tuh untuk join di portalnya Anto terkait dengan lamaran kerjaan segala macam kan. Jadi saya pikir ya udahlah kita bikin aja sendiri website gitu, dunia HR. Karena saya selama ini kan biasa nulis di beberapa portal lah, di portal terkait dengan HR juga, tetapi ketika ada slack dikit tulisannya di take out. Jadi profesionalismenya nggak ada gitu. Jadinya saya pikir lah, saya pengen bikin nih website tentang HR tapi yang profesional lah gitu. Jadi ngumpulin tulisan-tulisan dari praktisi, kemudian dari akademisi, kemudian juga dari ya saya pejabat-pejabat terkait dengan tenaga kerjaan lah terkait dengan hal itu gitu sih. Oke. Gitu sih ke situ. Ini ke HRD-an ya, human resource itu sekarang menjadi populer ya. Pertama mungkin karena imbas pandemi gitu ya. Iya, imbas pandemi. Itu kalau gue lihat di aplikasi LinkedIn itu banyak sekali yang dia di PHK ataupun dia sudah tidak bekerja lagi, dia sedang mencari pekerjaan gitu, ataupun HR yang sedang mencari karyawan-karyawan baru gitu. Nah, gue lihat tuh dari pandemi mulai sampai sekarang itu banyak sekali tuh hal-hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini karena adanya peraturan-peraturan baru nih sekarang ya kan. Ini dunia HR sangat dinamis ya. Nah, sebenarnya apa sih yang ini kan kalian pertama awal dari pertemanan ya. Kedua ngisi artikel dan sebagainya. Nah, terus ya pasti punya tujuan besar dong. Kalian sadar nggak sih bahwa nih dunia HR itu gaungnya udah oke gitu, udah dahsyat lah gitu, dan pasti kalau dapat banyak masukan kan, wah nih gue harus bawa ini kemana nih gitu. Monggo. Ya kami sih baru sadar sebenarnya. Baru sadar banget setelah bikin 3 event. Jadi kami sudah bikin 3 webinar secara online. Jadi yang pertama itu benar-benar kita plug webinar namanya. Jadi waktu itu masih gaung-gaungnya RPP Cipta Kerja tuh. Jadi sebelum disahkan kita bikin, ya kita ambil momentum, ternyata laris manis, free. Memang kami masih free. Terus yang kedua, kok webinar tuh gitu-gitu aja. Kita rubahlah konsep dan kita bikin konsep namanya Ngadu HR. Ngobrol asik dunia HR. Jadi bukan benar-benar ngadu nih, bukan diadu kayak yang jago. Ngobrol asik dunia HR. Nah, ngobrol asik dunia HR ini juga kita udah bikin dua kali acara. Ya, kita ngundang satu praktisi yang dia menjabat sekaligus sebagai perwakilan dari perusahaan. Kemudian yang kedua juga seorang praktisi yang murni praktisi dari law firm. Kadang kan sama-sama lawyer beda
beda ini loh, Ya, beda pandangan. pasti Pandangan beda. ya. Nah jadi kami ngambil dari dua sisi itu dulu waktu kemarin tuh. Jadi baru akhir-akhirnya, oh iya juga ya ternyata udah gede nih sekarang nih. Terus mau dibawa kemana kita gitu kan? Nah akhirnya kemarin setelah webinar acara ngadu HR yang ketiga, kita bikin ya udahlah, jangan yang namanya kita kemarin kasih layanan free. Ini duit kita habis terus nih untuk ngasih layanan nih. Kok kita nggak dibayar nih kan gitu. Nah barulah mikir ternyata kita udah gede. Yang ke berikutnya adalah ternyata sertifikat kita dikejar-kejar orang dari acara kegiatan itu gitu. Dari webinar. Wah ini seriusan nih saya bilang. Emang sertifikat kita kepake. Jadi jadi baru-baru akhir inilah baru-baru ini kita jadi ngerasa ternyata dunia HR udah gede. Gitu sih Bang. Awalnya memang kalian tuh sharing informasi ya, berbagi Sharing. informasi, terus Bagi kemudian pengetahuan pengetahuan ya ya. tentang HR Oke. gitu ya. nanti kedepannya akan ada pelatihan eksklusif lah ya, Iya, betul. buat teman-teman. Di situ juga ini nggak informasi lowongan kerja seperti itu nggak? Ada juga di situ. Kalau lowongan kerja kita berpartner sama Bank Loker. Bang Bang Loker itu Oke. Bang Loker foundernya kebetulan Mas Anto ya. Oke. Oh, gitu. Yang tadi saya ditolak. Tadi ditolak proposalnya. Ya, buat teman-teman nih, kebetulan nih tiga-tiganya HR dan ada Bang Loker, nanti bisa kirim lamaran langsung. Iya ke Bang Loker. Mungkin bisa dijelasin yang terkait Bang Lokernya. Iya. Ya kalau Bang Loker pokoknya sebetulnya 100% gratis. Free. Karena memang berangkat dari keresahan saya sebagai seorang HR yang tadi ya. Kita mesti bayar ke Joportal setahun udah gitu limit ada limitnya juga kan. Pasang lowongan itu kan dikasih limit, kasih nyari kandidat juga dibatasi. Jadi banyak hal yang sifatnya ini ya. Jadinya kita mesti kreatif lah di situ. Ya akhirnya ya walaupun udah ditolak sama Bro Yanuar ya, cuman boleh dibilang sebetulnya Bang Loker makin dikenal pas dunia HR juga makin dikenal. Jadi bareng itu. Simbiosis lah kita. Oke. Jadi kalau misalkan ada teman-teman HR atau praktisi lain juga konsultasi sama dunia HR tuh terbuka seperti itu gitu atau Sangat terbuka sih. sangat terbuka ya? Terutama kita juga kan di dalam website Dunia HR juga bisa dilihat di sana juga ada namanya kolom kontributor. Kolom kontributor. Kolom kontributor itu kita ibaratnya menjaring lah para praktisi HR maupun orang HR sendiri yang mau menulis, kemudian dia bingung nih misalnya wadahnya kemana gitu kan. Dari kolom kontributor itu juga biasanya buat personal branding dari si penulis itu juga baik banget gitu. Karena beberapa penulis yang di kolom kontributor Dunia HR abis dia nulis langsung dihubungin sama rekrutmen. Oh gitu. Iya, Oke. biasanya kayak personal branding dia sendiri gitu. Jadi banyak kan rekrutmen buka di website Dunia HR kemudian baca, wah ini ternyata gue lagi butuh OD nih, gue lagi butuh talent management nih, Iya, gitu. Wah kayaknya nih orang bagus, ya, jadi dikontak karena di dalam kolom kontributor itu juga penulisnya ada profilnya, profil singkatnya juga ada, misalnya dia sekarang sedang bekerja di mana, pengalamannya apa gitu, dan foto pribadinya juga ada. Jadi ya buat personal branding bagus banget sih kalau buat kolom Oke, kontributor. jadi bisa kontribusi tulisan ya? Bisa. Jadi- Mungkin Pak Ebong. Iya, saya udah ditawarin Pak, cuma belum masuk tulisannya. Sikat. Masih di pikiran. Iya, berarti memang ini nggak hanya berguna buat para pencari kerja gitu, job seeker ya, tapi buat praktisi-praktisi yang memang sedang mencari calon-calon pekerja yang berkualitas juga Betul. terbantu juga ya dari dunia HR. Mungkin atau law firm juga kan, misalnya law firm misalnya partner dari law firm mana dia nulis kan, oh jadi orang jadi tahu, oh ini law firm ini ternyata bisa nih terkait dengan labor gitu, tenaga kerjaan. Itu juga dicari juga kayak gitu kan. Iya. Gitu sih. Karena juga biasanya tulisannya yang dimuat di dunia HR juga berkaitan dengan pengalamannya dia. Iya. Dan pengalamannya dia yang dia tulis itu ya itu yang sebetulnya dipotret sama yang mencari talent tadi ya. Yang praktisi ini idenya seperti ini ya. Apakah betul dia bisa melakukan hal itu? Biasanya dia nanti ada proses selanjutnya, mungkin di kontak kan di situ ada profilnya ya. Iya. Jadi sebetulnya personal branding secara tidak langsung, secara halus ya. Jadi benar-benar halus banget sehingga nggak sadar kalau dia udah bikin tulisan ya sebetulnya dia sudah membranding dirinya dia untuk dikenal di perusahaan karena LinkedIn kan jaringan profesional ya. Betul. Secara nggak langsung sudah mengenalkan diri dia walaupun dia cuma tulisan ya, bukan video atau atau podcast seperti ini ya. Ya walaupun nanti kedepannya dunia HR dalam satu kali posting kita nanti selain tulisan juga ada video juga sih. Jadi
Kita pengen kedepannya seperti itu. Kalau sekarang kan baru pure tulisan kebanyakan, walaupun beberapa artikel ada tulisan plus ada videonya juga. Sehingga ketika pembaca ini buka website kita, dia bisa baca sekaligus kalau malas ya udah lihat aja gambar YouTube-nya. Karena kan kalau ada yang malas baca kan dia tinggal nonton videonya lebih enak kan. Gitu sih Lukas. Arahnya nanti ini connecting the market ya berarti ya. Iya. Ada user gitu kan, ada marketnya, kalian connecting gitu ya. Oke juga. Ya, paling tadi yang pertanyaan Bang Martin, ada nggak ruang konsulnya? Ada sebenarnya. Jadi ada memang di menunya kami juga di website itu konsul. Jadi ada menu konsulnya, Bang. Oke. Tapi mengingat sekarang kita di sosial media lebih aktif, mereka itu males untuk isi konsul di situ. Oh, jadi mereka lebih sering langsung nanggapin di Komen. LinkedIn-nya, Iya, komentarnya tuh. Misalnya kita isi satu artikel, mereka langsung komen tuh di LinkedIn-nya dunia HR. Artinya kita jadi harus menjawab semua komen itu yang masuk, jadi terbuka. Iya, jadi kayak semacam diskusi gitu ya di kolom komentar ya. Iya, menarik. Ya cuma kadang kita terbatas dengan jam kerja masing-masing. Kita tetap menghargai Profesionalisme masing-masing. Jadi kadang kita aktif itu after office hour atau weekend. Atau hari libur. Itu baru kita full dedicated ya buat dunia HR. Mantap. Berarti weekdays untuk kantornya, tetap, weekend aktivitasnya nggak berhenti ya. Ya. Nah ini kan dunia HR memang berangkat dari kalian sebagai praktisi di HR ya sama IR gitu. Nah ceritain dong, maksudnya kalian tuh sebenarnya apa sih gitu, ngerjain apa gitu di kantor masing-masing ya. Kan ada IR, ada HR, terus ada apa lagi sih, payroll gitu, terus rekrutmen. Nah mungkin bisa cerita lah dari masing-masing pengalaman kalian tuh selama bertahun-tahun melakukan seluk-beluknya ya. Iya. Seluk-beluk HR ini kayak gimana aja sih? HR sama masing-masing IR itu beda ya? Beda. Oke. Kalau saya kan lebih di industrial relation ya, industrial relation dan employee relation. Kemudian juga ada tambahan juga di bagian litigasi. Tapi litigasinya khusus untuk labor, permasalahan-permasalahan perselisihan hubungan industrial seperti itu. Kalau IR sendiri sih tugasnya hampir sama dengan HR, tapi dia lebih ke khususnya terkait dengan misalnya kedisiplinan karyawan, kemudian juga terkait dengan karyawan bermasalah, sampai proses terminasinya. Seperti itu. Terus kalau untuk yang part selanjutnya kayak misalnya litigasi itu selanjutnya kalau dari IR setelah termination ya pasti kan ada proses ke PHI-nya gitu kan. Dan proses ke PHI-nya itu yang kita handle juga seperti itu. Kalau misalnya nggak pakai external lawyer gitu. Oh, berarti itu kayak menjaga performan karyawan tetap oke gitu di perusahaan. Betul. Oh, ada treatment misalnya kayak SP1, SP2 gitu ya. Iya, treatmentnya pasti ada seperti SP1, SP2, SP3 dan IR tuh juga harus ngejagain juga ya. Jangan sampai kalau orang kan mungkin kalau di beberapa perusahaan IR itu hanya sebagai tangan kanan dari perusahaan gitu untuk ibaratnya untuk ngantem si pekerja. Tapi kita juga harus membangun juga budaya IR baru di mana IR itu juga harus bisa juga menjembatani yang si user sama si karyawan bermasalah. Apakah benar nih karyawan bermasalah gitu kan? Bisa jadi dari si usernya sendiri yang nggak suka sama karyawannya, kemudian dia dengan cari cara untuk ngeluarin tuh karyawan gitu kan, bisa gitu juga sih. Jadi IR tuh tugasnya memfilter itu gitu, biar adil antara si karyawan sama perusahaan juga gitu. Memangnya masih banyak gitu yang bos nggak suka sama bawahan gitu. Itu mungkin hari gini kan udah profesional lah gitu. Ya beberapa pasti ada lah gitu. Kasuistis lah ya. Kasuistis pasti ada, masih ada. Dan gitu. mungkin ada kasus-kasus khusus sebelumnya kali. Iya gitu sih. Kalau saya gitu, kalau mungkin dari Bro Anto yang mungkin lebih luas karena kan dia sifatnya lebih general ya. Ngurusinnya nggak cuma IR doang, lebih general HR dia. Oh general 4 berarti. Ya gimana tuh cerita dong. Jadi gini, kalau di Bro Yanuar kan tadi dia khusus untuk IR-nya aja ya. Kalau saya sebetulnya sih lebih umum ya. Jadi sebetulnya kalau lebih umum itu ya berarti IR-nya juga. Jadi mulai dari rekrutmen ya kan. Terus personalianya, payroll-nya ya kan. Terus sisi legalnya juga ada, terus IR-nya juga. Jadi sebetulnya digabung di situ. Itu disebutnya HR. Nah, saya ini menjalani semua tadi
bersama teman-teman dan tidak ada kekhususan seperti yang kalau mungkin jadi beda perusahaan kayak beda treatment. Oke. Ada perusahaan yang memang mengkhususkan fungsi-fungsi tadi ya, ada juga yang memang udah digabung jadi satu aja. Tergantung kebutuhan. Tergantung kali ya. kebutuhan. Jadi mungkin kalau di perusahaan tersebut memang kebutuhannya untuk case-case yang industrial itu banyak sekali, dia punya orang khusus biasanya kayak Pak Januari atau Pak James. Tapi kalau nggak terlalu banyak ya biasanya digabung sama fungsi HR yang lain. Yang sifatnya umum ya. Umum, semua betul. Ini dikerjakan gitu ya. Jadi sebetulnya ya ketika ketemu sama Bro Yanuar sama Bro James sebetulnya saya alhamdulillah banget karena Saling melengkapi. gitu ya. melengkapi. Beliau banyak case banget. Kalau saya lebih banyak di dalam. Kalau breakdownnya gitu, misalnya bagian-bagian tadi kan general tuh, apa aja sih bagian-bagiannya yang ada di bawah komandonya Mas Anto ini? Ya, yang tadi saya bilang ada mulai dari rekrut sampai termination sebetulnya ya. Jadi di situ ada rekrutmen, ada training, ada personalia, ada K3 juga sebetulnya, ya kan. Terus ada sekarang malah kemarin ada GA juga. GA. Oh, urusan makanan ya? Iya, HSE gitu masuk juga. Iya, betul. Nah, Masuk. GA dan HSE ini apa nih? Nah, coba Jadi Nggak semuanya ngerti nih. Iya. sebetulnya balik lagi ya ke kebutuhan perusahaan tadi. Ada yang memang yang tadi saya bilang mengkhususkan dan memang kebutuhannya juga sangat tinggi. Ya, artinya kayak misalnya tadi IR ya, case-nya banyak ya berarti perlu orang khusus nih. Tapi kalau enggak ya berarti demand untuk kebutuhan tadi enggak tinggi ya berarti enggak perlu misalnya. Bukan enggak perlu sih. Saat ini belum. Tapi ketika nanti itu memang Berkembang ya. ya mau nggak mau nggak mungkin di double dirangkap gitu kan. Ketika dirangkap otomatis kan nggak bisa maintain dengan baik sebetulnya. Tapi perlu orang khusus yang memang bisa menangani itu dengan baik. Jadi sebetulnya sih banyak kalau fungsi HR itu sendiri gitu. Oke. Kalau misalnya tadi GA kali ya, GA mungkin bisa dijelaskan sedikit. GA itu apa sih sebenarnya di perusahaan? Terus HSE, gue tahu HSE karena baca beritanya waktu Pertamina di Indramayu kebakaran. Itu HSE yang nanganin Tin. Gitu HSE-nya Pertamina. Nah mungkin bisa dijelasin dikit kali ya. Jadi kalau tadi pertama GA ya. Kalau GA itu sebetulnya hal-hal yang memang yang ada perusahaan yang memang menggabungkan fungsinya ada enggak. Kalau yang diurus biasanya kaitannya dengan katakanlah office boy dia urusannya atau security pihak tiga outsourcing security atau urusan operasional misalnya mobil atau kalau misalnya dia ada buildingnya itu manajemen buildingnya dia yang pegang. Jadi luas sebetulnya sih sampai kalau ada gensetnya mati ya dia nanti urusannya. Sampai air minum habis ini dia. General Affairs. Sampai plafonnya udah mulai kenapa ya pasti orang GA yang dihubungi gitu. Nah, ada yang digabung, ada yang enggak gitu. Kalau HSE sendiri sih lebih ke yang tadi K3 ya. K3. Nah, kalau di perusahaan tersebut banyak kayak misalnya yang kaitan dengan kayak mungkin kalau misalnya gudang ya, gudang itu kan ada kayak misalnya alat ini buat yang saya lupa forklift misalnya buat menata barang-barang tadi ya. Sedangkan untuk penggunaan sendiri kan perlu izin. Nah, izin, tata cara, instruksi yang mesti dilakukan supaya benar sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja. Itu kan yang dijaga ya. Iya. Itu yang mungkin bisa saya jelaskan mengenai HSE tadi ya. K3 Tapi sebetulnya banyak. Contohnya kayak misalnya kita duduk di sini nih. Apakah peralatan yang ada di sini dengan kita duduk kita ergonominya juga sudah aman ya. Artinya aman. Kalau nanti kita di sini apakah ada satu hal yang mungkin bisa bikin kita celaka, misalnya katakanlah kabel ini panjang banget nih. Jadi kalau misalnya kita begini terus apakah nanti resikonya apa? Itu udah ada ukurannya di K3 itu HSE. Jadi sudah di-assess sama dia. Keselamatan kerja ya. Iya. Terus kalau terkait hal-hal unik lah yang pernah dialami gitu ya. Mungkin Mas Johannes kali ya. James, sorry. Malum puasa. Kurang aku. Iya, Bang James. Pengalaman menarik apa sih sebenarnya yang pernah didapat gitu selama di lingkup
apa IR ya? Kerjaan ya. Kerjaan. Ada unik ya, mungkin ya karena bagian saya industrial relation juga. Terus yang menjaga norma ketenaga kerjaan juga gitu kan. Jadi sekarang kan di Snaker itu kan bukan hanya norma tenaga kerja doang. Ya. Tapi ada juga norma K3 yang masuk sebenarnya. Jadi hal uniknya banyak sih sebenarnya. Cuma salah satu hal unik sebagai industrial relation, ya kita memang bukan tujuan ya. Tugas utamanya sebenarnya tukang jagal sih. Tukang jaga. Ya. Jaga. Jadi di kantor apa di pasar nih? Gitu. Jadi sebenarnya Jaga lepas saja lagi. Kayak lagu dong. jadi HRD itu kan pintu masuk dan pintu keluar. Jadi Bro Anto yang bagian rekrutmen yang menerima masuk, Senyum manis. dengan Januar yang bagian yang mengeluarkan. Kan sebenarnya gitu. Nah, jadi hal uniknya adalah pada saat terminasi orang, ada yang misalkan dia determinasi hanya karena gini. Tadi kan misalnya ada alasan yang atasannya nggak suka. Nah ini ada hal yang unik yang pernah saya lakukan adalah terminasi karena si karyawan ini mengeluh. Karyawati mengeluh. Saya karyawan bilang, mengeluh. Mengeluh kenapa kamu kok akhirnya si atasan maunya dia resign gitu kan. Iya Pak, saya kemarin itu saya dikasih seragam saya kegedean Pak. Terus dia nangis-nangis, histeris gitu kan. Wah ini orang sakit jiwa saya dalam hati sih. Dalam hati nggak langsung saya lempar karena perempuan juga kan tapi nggak enak gitu dilihat sama orang yang lewat nih karena kan ruangannya ruang kaca seperti ini. Terus dia nangis-nangis, histeris. Seakan-akan wah si Pak Ajris ngapain tuh orang dinyatakan cintanya ditolak gitu kan. Gitu. Itu jadi kalian masuk ruangan gitu ngobrol dan dia nangis-nangis. Nangis-nangis histeris. Padahal nggak diapa-apain. Gitu. Urusan seragam doang yang kegedean gitu. Seragam kegedean. Jadi itu hal unik yang pada saat kami di bagian industrial relation untuk memutuskan hubungan kerja gitu kan atau PHK orang bahasa ininya ya. Itu ya kayak gitu. Jadi hal-hal sepele bukan hanya karena si atasan, tapi ya karena bawahannya juga memang nggak jelas orangnya gitu. Jadi itulah hal unik yang dimana kita sebagai industrial relation nggak bisa pakai emosi. Iya. Kalau nih yang ada alasan unik gitu, alasan yang paling unik karyawan resign gitu. Oh ada. Oh banyak. Iya kan kadang kita lihat ini emang perusahaannya aja nih efisiensi kan yang banyak yang di media gitu ya, efisiensi gitu. Masyarakat tuh biasanya ngelihat perusahaan yang salah ya. Perusahaan ya memang ada gitu yang melakukan efisiensi terus memang karena dia nggak perform dan sebagainya. Tapi ada nggak sih alasan-alasan unik gitu dari karyawan tuh resign gitu? Sebenarnya sih mungkin masyarakat juga perlu tahu ya. Yang namanya PHK itu belum tentu yang negatif. Ada positif juga. PHK itu banyak tuh. Ada yang karena mengundurkan diri namanya PHK juga. Jenisnya banyak. PHK, orang meninggal dunia namanya PHK juga. Iya. Orang pensiun PHK juga. Cuma yang masyarakat tahu tentang PHK yang negatif yaitu dipecat sama perusahaan. Betul. Padahal jenis-jenisnya banyak tuh. Kamu angkat kaki hari ini, bersihkan meja kamu. Di film itu hanya kan? itu hanya salah satu PHK doang alasannya gitu kan. Tapi kebanyakan orang itu habis kontrak juga kan nyatakan PHK. Oh ya, habis kontrak. Gitu. Jadi sebenarnya masyarakat nggak tahu jenis-jenis PHK, sehingga yang dibikin masyarakat menilai PHK itu adalah yang negatif. Identiknya cuma pecat aja sih. Iya. Walaupun memang secara hukum mekanisme PHK kan panjang ya. Sampai ditetapkan PHK kan harus ada putusan PHI gitu kan. Dan sebagainya gitu ya. Nah ini mungkin tadi kan Bang Ebong bilang gitu kan sampai ada penetapan PHI. Kalau sekarang setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian juga ada PP 35, itu sekarang terkait dengan sahnya PHK itu cukup dengan pemberitahuan pertama. Sekarang pemberitahuan ke Disnaker. Iya, pertama pemberitahuan dulu dengan si pekerjanya oke ya udah bisa langsung sah PHK-nya seperti itu sekarang. Tapi kalau misalnya ditolak, ya proses seperti di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sampai PHI bisa dilaksanakan. Mulai dari bipartit, tripartit, kemudian bikin gugatan ke PHI kalau bisa ditolak pemberitahuan PHK-nya. Iya. Nah, sebenarnya gue mau masuk ke Cipta Kerja tuh. Iya. Terbang dulu. Bridging dulu tapi Januar udah nangkep langsung. Karena Undang-Undang Cipta Kerja nih heboh banget ya. Pertama pas ditetapkannya itu ada resistensi luar biasa besar gitu dari masyarakat.
dari buruh lah, dari masyarakat dan sebagainya gitu. Nah ini kan sudah diundangkan nih ya Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Nah menurut kalian nih secara ke HRD-an gitu, secara umum apa sih poin-poin penting gitu dari Undang-Undang Cipta Kerja yang nanti bisa berdampak ke karyawan, terus berdampak ke perusahaan dan sebagainya lah. Mungkin terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan di bulan November 2020, Aha. kemudian juga turunannya di bulan Februari 2021. Ya. Beberapa hal menarik terkait terutama di ketentuan PP 35 ya. PP 35 tuh 35 banyak yang jadi sorotan. Oke. Pertama terkait dengan adanya kompensasi berakhirnya PKWT. Itu kan sebelumnya tidak diatur di Undang-Undang tentang Tenaga Kerjaan gitu. Oke. PKWT itu karyawan kontrak ya? Kontrak betul. Oke. Kemudian juga jangka waktu PKWT itu sekarang maksimum 5 tahun untuk yang PKWT dengan jangka waktu. Misalnya kan dulu kan 3 tahun ya dulu ya. Dulu kenalnya kan 2 tahun, 2 kemudian tahun. 1 tahun, kemudian jeda, kemudian bisa 2 tahun lagi, 1 tahun lagi tuh gitu kan, bisa gitu. Sekarang bisa sampai 5 tahun gitu sih jangka waktunya. Oke. Bahkan kalau untuk yang sifat pekerjaan yang tertentu misalnya kayak project bisa lebih dari 5 tahun gitu. Misalnya pembangunan stadion gitu kan. Stadion kan anggarannya kan nggak mungkin yearly kan. Yeah. Kan beberapa tahapan dari pemerintah gitu kan. Itu sampai dengan proyeknya selesai ya bisa di PKWT. Misalnya 8 tahun untuk pembangunan stadion, contohnya kayak pembangunan stadion Jakarta Internasional gitu kan yang baru gitu sih kan bisa 8 tahun seperti itu sih. Tergantung dari proyeknya. Gitu. Kemudian ada ketentuan tentang ahli daya juga. Kalau dulu kan ahli daya ada 2 tuh. Kalau Bang Ibung tahu kan. Yeah. Ada jenis penyedia jasa sama pemborongan. Nah, sekarang ya ahli daya atau outsourcing ya outsourcing aja atau ahli daya aja, nggak usah dibagi lagi gitu sih. Gitu. Jadi ketentuan tentang ahli daya sekarang lebih simpel, lagi karena kalau dulu untuk penyedia jasa hanya dibatasi 5 doang gitu, 5 bidang. Kemudian kalau untuk pemborongan juga harus bikin alur hubungan kerja nih, core non core gitu kan. Kalau sekarang nggak usah lagi gitu sih. Sekarang umum ya. Lebih sifatnya B2B gitu sih, lebih ke situ. B2B itu bisnis to bisnis aja antara si pemberi kerja kemudian sama si perusahaan outsourcingnya gitu, lebih ke sana. Gitu. Mungkin dari James mau nambahin ya? Iya. Ya mungkin yang teman-teman juga perlu tahu gitu kan, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu bukan hanya tentang ketenaga kerjaan sebenarnya, tapi ada 11 klaster. Tapi kok bisa yang paling heboh itu tentang tenaga kerja? Ya karena masanya banyak, serikatnya banyak gitu kan. Maka jadi heboh lah tentang si Undang-Undang Cipta Kerja ini, padahal itu khusus ketenaga kerjaan. Padahal di bagian yang lain juga nggak kalah heboh sebenarnya, cuma diam-diam kan gitu. Kita nggak tahu sih gimana pergerakan ombaknya di klaster yang lain. Kalau PHK kan berarti lebih mudah dong sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Cukup kesepakatan, surat pemberitahuan dan si pekerjanya menerima, kemudian bisa kita ngomongin pesangon dan sebagainya. Kan gitu, kesepakatan kan. Berarti lebih mudah dong. Nah itu kan poinnya yang ditangkap sama si mungkin pihak buruh ya. Wah ini jadi lebih gampang nih mem-PHK gitu. Nah apakah memang yang dulu itu udah nggak comply gitu dengan perkembangan sekarang sehingga harus diganti atau gimana ya? Ya sebenarnya sih dibilang bukan proses PHK-nya yang dipermasalahkan. Tapi nilai kompensasinya yang dipermasalahkan. Nilai kompensasi. Jadi yang dulu sebelumnya di Undang-Undang 13 itu maksimal 32 kali, sekarang menjadi 25 kali. 19 ditanggung perusahaan, 6 ditanggung pemerintah. Kan sebenarnya itu yang menjadi pokok demo kemarin gitu kan. Ini dari 32 menjadi 25 gitu. 25. Nah sebenarnya bukan proses PHK-nya tapi lebih ke arah kompensasinya. Itu pun sebenarnya untuk yang kompensasi itu yang menerima maksimal 32 kali itu untuk yang masa kerjanya sudah 24 tahun ke atas. Karena kan di undang-undang juga sudah jelas ada dasar perhitungannya adalah masa kerja. Baik dari pesangon, uang penghargaan masa kerja sampai dengan penggantian hak itu semua disesuaikan dengan masa kerja. Nah terus selain itu juga memang ada pengurangan komponen 15% di kompensasi PHK itu, yaitu di penggantian hak. Dulu itu penggantian hak itu isinya ada sisa cuti yang belum kepake,
kemudian ongkos jika memang dia direkrutnya di mana, ditempatkan di mana. Nah, itu ongkosnya ditanggung untuk dikembalikan ke tempat dia rekrut. Iya. Kemudian ada 15% untuk pengganti biaya perumahan dan pengobatan. Nah, 15%-nya ini hilang sekarang semenjak Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya disitulah titik hebohnya. Oke. Gitu. Jadi bukan mengenai proses PHK-nya jadi lebih mudah, enggak, tapi kompensasinya yang memang menurun. Gitu sih, Bang. Ini ya apa namanya total kompensasi yang diterima oleh si pekerja ya. Betul. Oke. Tapi mungkin ini juga ya Bang Ebong ya, Aha. dari Undang-Undang Cipta Kerja terutama untuk klaster tenaga kerjaan, menurut saya juga ada poin yang positif untuk buruh, Oke. terutama terkait dengan kompensasi berakhirnya PKWT gitu kan. Sebelumnya nggak ada. Dulu pekerja PKWT pasti nggak dengan berat hati sebenarnya kalau ingin jadi pekerja PKWT. Mereka pasti kalau ditanya mau jadi PKWT atau PKWT tetap gitu, pasti maunya tetap. Karena kan jaminan setelah dia berakhirnya hubungan kerja lebih pasti kan. Ada pesangon, gitu, penghargaan masa kerja, pengerjaan hak yang dijelaskan tadi James. Terus kemudian terkait dengan ini juga apa namanya alih daya juga ada perubahan juga. Kalau dulu pekerja outsourcing itu kan menganggap waduh nggak jelas nih gue jadi pasti pekerja outsourcing, tanggung jawab sama siapa gitu kan. Ya. Kalau sekarang tanggung jawab udah pembuat undang-undang udah tegas, tanggung jawab terhadap kerja outsourcing ada pada perusahaan outsourcingnya gitu. Tegas. Kalau dulu kan perusahaan outsourcing bilang ya kan tapi kalau ditempatinnya di sana walaupun gue yang rekrut gitu loh, masih bimbang lah siapa yang tanggung jawab gitu kan. Iya. Siapa beri kerja juga dia aduh gue bisa tanggung jawab juga nih karena ada asas to pay kan dalam dulu kan ada aturan outsourcing yang di Permenaker 19 kan. Kalau sekarang udah jelas nih di PP 35 tanggung jawab terhadap pekerja outsourcing ada di perusahaan outsourcingnya. Ini seperti itu sih. just in case ya, ada kecelakaan kerja ke pekerja outsourcingnya. Iya. Gitu. Nah itu yang tanggung siapa? Si perusahaan outsourcingnya. Perusahaan outsourcing. Udah perusahaan outsourcingnya. Oke. Walaupun nanti itu yang secara B2B dia bisa nagih juga ke perusahaan pemberi kerjanya, itu sih secara bisnis aja, itu bisnis aja kan. Tergantung perjanjian mereka seperti perjanjian apa. Merekanya. Gitu Tapi ya. kalau untuk tanggung jawab ke si pekerjanya itu dia udah harus si ini perusahaan outsourcingnya seperti itu sih. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya ada poin-poin plus juga sih untuk pekerja. Kemudian juga kayak contoh dulu kayak perusahaan selagi kena PKPU nih kan, pasti kan pekerja galau, aduh perusahaan gue lagi kena PKPU nih. Sementara kalau gue ngajuin PHK kan kalau 169 harus ada alasan yang jelas gitu kan. Kalau sekarang alasan untuk PHK dengan PKPU bisa gitu kan. Sekarang banyak kok dengan alasan-alasan yang mempermudah juga bagi pekerja seperti itu. Oke, daripada nanti nggak jelas masa depannya, ya udah gue PHK aja deh. Iya gitu sih kan, poinnya juga sebenarnya ada benefitnya juga di situ kan gitu. Bagi pekerja juga. Daripada dia nggak jelas, ujung-ujungnya perusahaannya pilot, dia nggak dapat apa-apa kan, gitu sih. Oke, ini perspektif baru nih tuh dari praktisi HR. Apalagi masa pandemi ya. Iya betul. Dari banyak yang perusahaan yang pilot ini. Nah itu. Mungkin Pak James tadi mau nambahin. Paling ya hanya summary-nya saja sih sebenarnya. Isunya waktu Undang-Undang 13 adalah orang berlomba-lomba jadi permanen. Oke. Karena tadi yang dibilang sama Bro Yanwar, untuk karir dari pegawai kontrak ini bisa dibilang nggak ada lah. Kan gitu sebelumnya. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini plus PP 35 tahun 2021, isunya jadi beralih. Bukan orang berlomba menjadi permanen. Sekarang orang berlomba menjadi pegawai kontrak. Loh, kenapa bisa begitu, Bang? Iya. Sebenarnya karena sekarang kalau kita lihat nih ya, pegawai kontrak itu setelah berakhirnya masa kontrak, dia akan dapat kompensasi yang nilainya 1 bulan upah. Kalau dia sudah menyelesaikan kerja 12 bulan atau 1 tahun lah. Artinya kan secara kombennya, kompensasi dan benefitnya, dia sudah dapat 12 kali upah, ditambah lagi 1 bulan THR, ditambah lagi 1 kompensasi. Artinya sudah dapat 14 kali upah selama setahun. Kalau dia pegawai kontrak kan. Sementara untuk pegawai tetap, dia hanya 12 upah plus 1 THR. Sementara bonus kan pilihan. Bonus pilihan. Insentif itu pilihan dari perusahaan. Kalau misalkan perusahaannya mampu profit, ya dikasih bonus. Kalau enggak ya wassalamualaikum kan begitu ya kira-kira. Iya. Kalau itu kan dalam konteks misalnya
secara pendapatan ya. Kalau security of job-nya gimana? Maksudnya sekarang kan orang secara umum lah nyari kerjaan susah nih, bos gitu. Gue ya lebih baik dapat yang pasti-pastilah gitu. Nah, nih 5 tahun gue harus cari kerja lagi. Oke lah, memang dapat pesangon, dapat apa gitu. Cuma kan nanti kerja di mana gitu. Habis itu gue buka usaha sendiri apa gimana gitu-gitu sih. Iya. Sebenarnya ya memang ada pasti kebimbangan kayak gitu ada. Yang pasti pemerintah juga sudah mengatur banyak program. Apalagi kan tengah pandemi ya kita nggak bisa pungkiri banyak orang kehilangan pekerjaan. Tapi itu ya nggak usah khawatir. Jangankan pegawai kontrak, pegawai tetap pun banyak kok yang hilang pekerjaannya gara-gara pandemi ini. Kan gitu. Tapi ya pemerintah sudah menyediakan satu program yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Oh gitu, itu bumper yang lain ya. Betul. Jadi terus dari BPJS juga mereka menjamin ada BPJS kesehatannya berlanjut sampai 6 bulan setelah PHK. Jadi memang secara hubungan kerja dengan si perusahaan sudah putus, tapi BPJS menjamin iurannya tetap terbayar sampai 6 bulan ke depan. Nah jadi sebenarnya bukannya kita jadi nggak usah takut lah untuk PHK, enggak sih sebenarnya. Tapi siapa sih yang nggak punya iman gitu kan, 6 bulan ke depan kita dapat kerjaan lagi. Gitu kan. Jadi sebenarnya dikembalikan ke kita sendiri nih SDM-nya. Kalau lu memang qualify, ngapain takut untuk dapat kerjaan baru? Gitu sih Bang. Itu sebenarnya poin plus juga dari Undang-Undang Cipta Kerja. Tambahan seperti tadi kan adanya program jaminan kehilangan pekerjaan gitu kan. Karena pemerintah Indonesia juga sudah benchmark juga ke negara lain tentang unemployment program seperti itu sih. Di negara lain juga ada kayak gitu. Terus kayak tadi Bang Ebong nanya nih tentang secure-nya kan jadi pegawai kontrak gitu. Di Undang-Undang Tenaga Kerja sendiri sebenarnya udah diatur juga di pasal 62 gitu kan. Siapa yang mengakhiri hubungan kerja dia wajib membayar juga sisa kontraknya gitu. Dan pasal 62 itu juga nggak dihapus kok sama Undang-Undang Cipta Kerja. Masih ada. Berlaku ya? Iya masih berlaku, justru diperkuat di pasal 17 di PP 35 itu diperkuat di situ terkait dengan hal itu gitu sih. Jadi untuk pekerja kontrak secure kok sekarang kan terkait dengan pekerja kontrak, ada kompensasi berakhirnya pekerja kontrak, kemudian ada pengakhiran sepihak juga masih diatur. Kemudian kalau dia sebagai pekerja tetap justru kompensasi itu malah ditunggunya di ujung gitu loh. Di ujung atau dia misalnya di tengah-tengah di PHK gitu baru ada kompensasi gitu. Sementara kalau pekerja kontrak misalnya gue 5 tahun nih kontrak ya, selama 5 tahun ya setahun dapat gaji full 1 bulan. Berarti kalau 5 tahun kontrak berarti ya 5 bulan itu berarti kompensasinya ada 5 bulan gitu kan. Berarti ada gitu penguatan di sisi pekerja kontrak betul. Nah ini nih menarik sih, jadi kayak ini ya apa namanya, ya gue juga tahu sih tidak semua karyawan permanen itu bagus gitu. Maksudnya bisa jadi dia permanen ya udahlah, jadi kerjanya nggak perform gitu. Nah, ini kasuistis ya, walaupun banyak yang perform gitu bagus dan sebagainya. Ada beberapa pekerja yang memang apa namanya udah permanen ya udah gitu-gitu aja gitu karirnya begitu gitu kan, menghabiskan sisa umur lah istilahnya kan gitu. Iya. Nah ini mungkin salah satu penguatan di karyawan kontrak supaya orang-orang makin produktif kali ya. Makin produktif, makin oke gitu kali. Ditambah dengan ada pelatihan dan sebagainya gitu ya. Karena kalau dilihat juga sekarang dari gen milenial ya, kalau misalnya dilihat jangka waktu kerja mereka tuh banyak kan nggak ada yang di atas 5 tahun, pendek. 3 tahun udah termasuk lama, 4 tahun udah termasuk lama. Apalagi kalau ada 5 tahun dianggapnya dia udah jadi juru kunci di situ. Ini dia jadi juru kunci. Gen milenialnya apa perusahaannya aja yang perusahaan yang gak enak nih. Iya karena gen milenial biasanya kan dia loncat, di sana gajinya lebih besar nih, wah. Iya. Di sana jabatan gue bisa naik nih, bisa dari staff bisa jadi officer, dari officer supervisor naik lagi jadi asmen, jadi manajer gitu kan. Loncat-loncatnya sekarang lebih terbuka gitu sih. Apalagi kayak Burwanto sekarang bikin Bang Loker kan jadi banyak lowongan juga. Gitu itu trafficnya seberapa banyak sebulan tuh Bang Loker? Bang Loker sebetulnya kalau traffic ya traffic untuk orang yang pasang lowongan kerja gitu ya maksudnya ya, atau kunjungan nih sebetulnya. Kalau kunjungan sih gitu. Kalau kunjungan ribuan ya. Cuman kalau yang pasang lowongan kerja itu
paling nggak sampai 50 perusahaan sih, nggak sampai. Tapi dia beberapa posting lowongan ya. Gitu. Paling 50 perusahaan aja paling. Paling ya itu ya. Ya karena kalau kita lihat, kalau kita komparasi dengan job portal yang memang profesional ya, yang dikelola ada manajemennya, itu udah banyak banget kan mereka. Ya kita ya Bang Loker dalam arti di sini ya ambil celahnya, bukan celah juga sih, memang sebetulnya untuk yang bersifat ini ya non profit terus ya kita coba bantu perusahaan-perusahaan yang memang dalam tanda kutip budgetnya tidak ada untuk pasang lowongan kerja di job portal yang profesional, ya pasangnya di Bang Loker, toh sama saja. Bahkan kalau boleh dibilang sentuh manage-nya lebih, kalau menurut saya ya, karena saya yang kelola sendiri ya, jadi saya tahu ada perusahaan yang fiktif ini saya ngerti. Jadi ketika ada orang create user di situ, dia sebagai perusahaan, dia mengaku sebagai perusahaan employer. Sebetulnya kalau di Bang Loker otomatis kan dia login, terus nanti dia pasang lowongan. Nanti saya lihat, loh kok dalam tanda kutip agak aneh nih. Pertama emailnya, ya kan. Yang kedua kok kelihatan dia sepertinya kayak ngumpulin data gitu loh. Jadi dia tidak pakai fitur yang ada di Bang Loker untuk seleksi kandidat, tapi dia mencantumkan email. Dia kasih link email juga di situ, kayak misalnya dia bikin Google Form atau apa. Itu langsung saya nggak pakai babi bu, langsung saya delete. Itu tujuannya apa dia? Ngumpulin data buat ngasih ke orang apa? Sebetulnya data ya tujuan dia. Cuman saya nggak tahu data nanti mau dipakai buat apa. Betul, data dia butuh data. Nah, big data deh. Jadi biasa saya tungguin sampai dia pasang lowongan, sampai mungkin ada 10 lowongan kerja. Udah selesai nggak berapa, saya delete akunnya. Langsung selesai semua, nggak ada. Dan saya lihat di job portal yang lain yang memang berbayar, itu dia ada. Jadi saya lihat, ada nih di sini. Di sini ada. Jadi karena saya kelola sendiri, jadi saya tahu masuk email saya kan. Jadi saya bisa kontrol dengan sangat mudah, lebih cepat. Iya. Ada testimoni yang menyentuh nggak dari rekrutmen gitu? Waduh, terima kasih Bang Loker. Akhirnya saya bisa mendapatkan pekerjaan impian saya gitu. Kalau itu sih sebetulnya banyak ya. Cuman memang kebanyakan lebih ke mereka ini senang dengan ya sudah banyak yang dia sudah banyak yang di-apply ya, ternyata berhasil masuknya di sini gitu, di Bang Loker, itu aja sih. Cuman ya kalau dari sisi saya sebagai pengelola ya alhamdulillah, berarti kan ini ada manfaat, ada bermanfaat lah. Tapi yang paling penting sebetulnya ya, karena dulu saya keresahan saya adalah saya susah untuk pasang lowongan kerja, ya paling enggak saya udah dapat misi pertamanya, yaitu HR bisa pasang lowongan kerja gratis di sini. Benefit berikutnya kalau ada yang diterima sebagai karyawan ya alhamdulillah. Itu bonus ya. Bonus ya gitu. Bonus. Berarti ya kamu juga mendapatkan karyawan-karyawan terbaik gitu di kantor sekarang, mungkin dari bangloker.com juga kali ya. Wah ini oke nih. Sambil menyelam minum air. Iya. Jadi yang pendengar bisa pasang iklan lowongan kerja di Bang Loker ya. Bisa konsultasi di Dunia HR. Yang nyari kerja juga bisa cari kerjaan di Bang Loker gitu ya. Dunia nongkrongnya di ngongkrong hukum. Nongkrong hukum. Ini buat kamu nih yang lagi nyari kerjaan nih. Ini 3 orang nih sumber pekerjaan nih. Sekali aja rezekinya nanti. Nah, ini menurut kalian nih sekarang nih, seberapa susah sih? Susah atau mudah sih sebenarnya dalam merekrut seseorang gitu yang diinginkan user masing-masing di kantor gitu? Iya. Lanjut. Sebetulnya sih susah-susah gampang ya. Susah-susah. Jadi yang susahnya dulu deh. Susahnya gini ya. Effortnya sudah banyak, artinya pasang lowongan kerja di sosial media, di job portal, terus mungkin referensi dari si rekrutmennya sendiri, misalnya nih rekannya ini misalnya ya. Terus sudah di interview, butuh waktu berapa hari untuk interview, terus setting interview final dengan usernya. Dari usernya ini nggak cocok, nggak pernah ketemu spek yang sesuai gitu loh. Jadi usernya. Jadi mau cari, kadang dia gampangnya gini, mungkin dia bilang ya kadang. Dan saya juga pernah denger sih. Ya kalau saya bisa bayar harga sama, kenapa saya mesti dapat yang orang yang model begitu? Ini nanti takutnya saya sara jadinya ya, sara atau jadi fisik ya. Jadi model masalah performa kerjaan lah. Jadi kadang
ya kan gue bayarnya sama nih, kenapa gue dapat orang yang modelnya begitu, kok lu nggak bisa cari yang lebih bagus lagi gitu. Jadi apa ya, kadang ada hal-hal yang sifatnya bukan teknis gitu loh. Jadi sifatnya yang penting pada saat usernya datang, ini orang enak dilihat, jadi anak buahnya dia gitu. Kadang-kadang hal-hal jadi makanya saya bilang susah gampang. Gampangnya sebetulnya ya kalau sudah jelas dia misalnya kualifikasinya diploma 3 atau S1 kan jelas. Pengalaman ini udah jelas, ya kan? Terus pada saat tes juga misalnya tes dari kita yang sudah kita sediakan juga berhasil. Kan udah lulus semua sebetulnya. Tinggal satu usernya. Usernya mau gimana lagi kan sebetulnya. Kadang kalau kita bilang ini kayaknya pasti lolos deh, ternyata enggak. Terus pas kita tanya ke usernya, ini kenapa? Enggak ada yang lain apa? Saya minta kandidat yang lain dulu. Jadi cari pembanding. Jadi ini yang sebetulnya dikeluhkan oleh pencari kerja juga. Prosesnya proses rekrutmennya jelimet, lama dan gagal juga. Jadi pada terakhir solusinya kadang-kadang gini nih di praktek di perusahaan kadang-kadang ya udah biar usernya cari dulu orangnya, kadang-kadang gitu. Dapat orangnya baru kita suruh dia isi aplikasi, tes psikotes terus sama interview sama kita, baru kita summary-in semuanya kasih ke dia. Yang kamu pilih sebetulnya menurut kita nggak oke. Tapi kalau mau dipaksakan dilanjut ya monggo silakan, kita udah kasih catatan kok. Kayak gitu. Aku ada pertanyaan nih. Boleh silakan. Tadi begini pertanyaan. Tadi 1 jam. Saya pikir ini udah durasi. Nah, sebenarnya sikap apa yang harus ditunjukkan oleh pencari kerja gitu? Yang itu pertama. Yang kedua, IPK dan CV atau segala macam itu berpengaruh nggak? Sertifikat tadi kan dicari-cari sertifikat bagi HR. Ini bagi para pencari kerja ya. Ya, yang pertama sebetulnya itu masalah selera dari si ini ya kan, dia ada ketika melamar dipanggil, dia ada beberapa pintu yang mesti dilalui. Pertama mungkin ketemu resepsionis, ya kan? Terus udah isi aplikasi misalnya, terus kemudian ini saya cerita kalau sebelum pandemi lah istilahnya ya, kan normal datang ke kantor ya. Terus setelah ketemu resepsionis biasa punya kesan itu tadi calon ini ya supervisor misalnya purchasing ya, kok gini orangnya ya. Nah itu bisa jadi inputan buat si usernya kan, mereka pasti berteman lah ya. Terus belum nanti rekruternya tes psikotes. Jadi cara sikap di situ udah mulai dinilai itu sama yang memang bukan pemegang putusan sebetulnya, karena pemegang putusan nanti kan usernya nih. Nah usernya baru nanti ketemu misalnya, terus dia baru interview. Nah ini tergantung usernya, balik lagi. Kalau usernya memang dengan cara penjelasan dan segala macam dia cocok misalnya, atau mungkin usernya ada punya trauma tersendiri dengan karakter orangnya misalnya, aduh ini kok kayak anak buah saya dulu ya yang modelnya begini ya. yang dulu kalau misalnya saya diminta ngerjain ini dia malah ngerjain yang lain misalnya. Itu hal-hal yang sifatnya ya subjektif banget dari usernya. Jadi kalau ditanya sikapnya mesti gimana ya etika kita dari kecil diajarkan oleh orang tua ya itulah yang mesti dibawa, yang memang ya seperti itulah yang kita munculkan. Jadi masalah nanti user atau yang pemegang putusan nanti punya pendapat yang berbeda ya itu udah tergantung dari si usernya. Itu. Yang kedua banyak konten ya, yang kedua pertanyaannya. Sekarang udah banyak konten nih yang CV yang bagus seperti apa. Terus interview kalau dikasih jawaban di pertanyaan interviewnya seperti ini jawabannya harus ini. Itu juga bukan patokan. Nggak ada patokan. Subjektif sih kalau. Jadi bener-bener ya sebetulnya bukan berarti hal-hal yang tadi tidak bisa diperhitungkan, cuman silakan ambil untuk bahan referensi sebanyak-banyaknya. Tapi kalau misalnya itu jadi patokan, nanti kalau nggak jawab gini nanti nggak diterima, nggak juga. Kadang unik. Ada yang saya pernah ketemu, udah berapa kali ketemu ada kandidat yang bagus, saat yang pertama bagus, yang kedua bagus, yang ketiga sebenarnya kurang bagus. Tapi kok dari sikapnya dia, terus dia cerita background keluarganya, kita jadi empati, simpati. Akhirnya dia yang kita terima. Akhirnya kita terima. Setelah diskusi sama usernya, kayaknya ini aja deh. Karena dia pertama memang butuh pekerjaan, yang kedua kita butuh orang yang long term nih, yang ya setahun dia kemungkinan nggak bakal resign lah. Jadi setelah kandidat pertama tadi bagus banget, kedua juga bagus, ini sebetulnya nggak biasa-biasa saja.
Yang ketiga ini ternyata ya biasa-biasa aja, teman kita bisa improve nanti di internal kan, bisa diajarin, bisa di-develop. Yang justru yang kita cari orang yang bisa bertahan lebih lama. Nah, akhirnya dia yang kita pilih. Background keluarganya begini, akhirnya justru background keluarganya yang jadi penentuan akhirnya ya kan. Background keluarga. Berarti rezeki-rezekinya. Jadi boleh ambil konten-konten yang bagaimana cara interview yang baik, bagaimana cara menjawab pertanyaan yang baik, bagaimana CV yang benar, boleh silakan ambil aja. Cuman itu bukan patokan kalau menurut saya gitu. Oke, ini menurut praktisi HR ya seperti itu ya. Iya, yang ngerekrut tiap hari. Iya. Oke. Mantap lah. Keren nih. Ada pertanyaan lagi nggak, Mas Martin? Sudah cukup saya. Sudah cukup. Banyak banget informasinya. Iya, atau ada yang mau ditambahkan lagi? Ada mungkin yang closing dari kita. Iya. Enggak lah. Sebenarnya kalau intinya dari rekrutmen tadi, tapi bukan jadi patokan ya bahwa nanti malah dibawa keluarga gitu kan, keresahan keluarga. Jangan. Itu kayaknya memang budaya orang timur, kayaknya kalau bawa kesusahan itu lebih diperhatiin gitu. Iya, walaupun belum tentu diterima gitu juga kan. ya. Tapi pada intinya sih kayak pengalaman saya pribadi, ya pada saat mau interview ya kita memang harus tahu banget apa sih yang kita lamar. Posisi apa nih? Posisinya ya. Iya. Yang akan kita kerjakan nanti gitu ya. Misalkan saya melamar sebagai industrial relation, maka saya harus tahu industrial relation itu apa sih sebenarnya. Job desk-nya apa. Jadi pada saat di interview oleh HRD ataupun oleh user, kita udah tahu nih gambarannya. Gitu. Jadi jangan sampai pengalaman kita sebagai sales terus jadi IR. Pas ditanya ya ngaco, jadinya jadi nggak cocok, nggak klop. Itu yang paling yang sering ditolak sama teman-teman gitu, sama Bro Anto salah satunya gitu kan. Jadi ya tipsnya ya kuasailah apa yang memang dilamar. Kemudian ya persiapkan diri, punya value yang bagus untuk buat mereka itu percaya bahwa kita mampu. Ya, yang ketiga ya challenge perusahaannya. Gitu, bahwa kalau lu rekrut gua, lu beruntung. Iya. Harus pede. Gua adalah jawaban atas segala pertanyaan. Iya. Oke. Gimana tambahan nih Yanwar? Terus mungkin ini juga si pelamar kerja itu juga harus tahu perusahaan yang dilamar itu perusahaan apa, bergeraknya di bidang apa gitu. Jangan sampai dia nggak tahu pas lagi kamu ngelamar di sini, yang kamu tahu tentang perusahaan ini apa ya? Nggak gitu. Lu ngapain kesini gitu kan? Berarti gitu kan. Dia harus tahu juga, misalnya dia ngelamar di perusahaan retail, dia harus tahu lah retail itu apa, terus dagangannya apa, paling enggak ya dia harus ngerti lah dengan produknya gitu sih. Siap. Seperti itu. Dan mungkin itu. Mantap nih, banyak banget nih obrolan kita dapat informasi kita. Daging semua, bro. Daging tulang jeroan. Kolesterol. Iya. Nih ngabuburit bermanfaat ya Tin ya. Berfaedah. Iya. Ngaji HR ya. Ngaji HR. Oke. Terima kasih ya buat Yanwar, terima kasih Dunia HR. James waktunya sudah datang ke podcast kita. Terima kasih buat Bang Martin juga sama Bang Nebong undang sini. Sama-sama, dan kita dapat informasi banyak, kita dapat sharing banyak hari ini dan semoga teman-teman juga berguna, bermanfaat ya, yang cari kerja, yang nyari pekerja, ya kan, semuanya. Oke. Dan terima kasih sudah nonton podcast kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga kalian bisa follow duniahr.com. Kita kembali lagi nanti ke depannya dengan info-info dan seputar profesi menarik lainnya. Assalamualaikum.